Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatihatul Hisbiah, mahasiswi Prodi Psikologi Win Wali Songo Semarang, NIM 18070161159. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu atau tunawicara. Yang pertama mengenai pengertian tunarungu atau tunawicara. Menurut Sri Murdiani pada tahun 1987 dalam buku Psikologi Anak Luar Biasa bahwa anak tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran sedemikian rupa hingga tidak mempunyai fungsi praktisi dan tujuan komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi, anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya indera pendengaran, sehingga mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dengan demikian, anak tunarungu memerlukan pendidikan secara khusus untuk mencapai kehidupan sehari-hari dan lahir batin yang layak. Selanjutnya mengenai sekolah dan sistem anak tunarungu atau tunawicara. Di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sekolah khusus atau sistem segregasi, dan yang kedua yaitu sekolah umum atau sistem integrasi. Yang pertama yaitu sekolah khusus atau sistem segregasi, yaitu sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal lainnya, yang dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada sekolah khusus bagi anak tunarungu yang disebut dengan sekolah luar biasa bagian B atau SLB bagian B. Adapun jenjang pendidikannya meliputi TKLB bagian B dengan lama pendidikan 1-3 tahun, kemudian SDLB bagian B setingkat dengan SD 6 tahun, kemudian SLTPLB bagian B merupakan pendidikan semi kejuruan dengan lama pendidikan 3 tahun, dan ada SMLB bagian B merupakan pendidikan kejuruan setingkat dengan SLTA dengan lama pendidikan 3 tahun. Yang kedua ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB, merupakan sekolah pada tingkatan dasar yang menampung berbagai jenis kelainan seperti anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa dalam satu sekolah. Kemudian yang ketiga ada kelas jauh atau kelas kunjungan, merupakan kelas yang dibentuk atau disediakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak luar biasa, termasuk anak tunarungu atau tunawicara yang bertempat tinggal jauh dari SLB maupun SDLB. Selanjutnya yaitu sekolah umum atau sistem integrasi, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bentuk kelas biasa. Bentuk kelas ini, anak tunarungu mengikuti semua kegiatan belajar mengajar di kelas biasa seperti anak normal lainnya dengan menggunakan kurikulum biasa. Dan yang kedua yaitu bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Di sini, anak tunarungu mengikuti kegiatan belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak bisa diikuti oleh anak tunarungu atau tunawicara bersama dengan anak mendengar atau anak normal lainnya. Selanjutnya yaitu ada layanan bimbingan anak tunarungu atau tunawicara. Dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunarungu meliputi layanan umum dan layanan khusus. Yang pertama yaitu layanan umum, merupakan layanan pendidikan yang biasa diberikan kepada anak mendengar atau anak normal yang meliputi layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Layanan akademik bagi anak tunarungu pada dasarnya sama dengan layanan akademik bagi anak normal, yaitu mencakup mata pelajaran yang biasa diberikan di SD biasa. Tetapi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ciri khas layanan bagi anak tunarungu. Layanan bimbingan
terutama diperlukan dalam mengatasi dampak kelainan terhadap aspek psikologisnya serta pengembangan sosialisasi siswa. Yang kedua ada layanan khusus, merupakan layanan yang khusus diberikan kepada anak tunarungu dalam mengurangi dampak ketunarunguannya atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi bunyi dan irama. Yang pertama yaitu layanan bina bicara, merupakan layanan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara bertujuan untuk agar anak tunarungu memiliki dasar ucapan yang benar sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian memberikan keyakinan pada anak tunarungu bahwa bunyi atau suara yang diproduksi melalui organ bicaranya harus mempunyai makna. Kemudian membedakan ucapan yang satu dengan ucapan yang lainnya, serta memfungsikan organ-organ bicaranya yang kaku. Selanjutnya terdapat layanan bina persepsi bunyi dan irama, merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi atau getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengaran. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran anak tunarungu atau tunawicara. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, belajar melalui membaca ujaran atau speech reading, dan yang kedua yaitu belajar melalui pendengaran, dan yang ketiga, belajar secara manual atau bahasa isyarat. Yang pertama yaitu belajar manual membaca ujaran atau speech reading, yaitu belajar di mana anak dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Akan tetapi, hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir. Di antara 50% lainnya, sebagian dibuat di belakang bibir yang tertutup jauh di bagian belakang mulut, sehingga tidak terlihat, atau ada juga bunyi ujaran yang dapat dilihat oleh anak tunarungu. Hal ini sangat menyulitkan bagi mereka yang mengalami tunarungu pada masa prabahasa. Seseorang dapat menjadi pembaca ujaran yang baik bila ditopang oleh pengetahuan yang baik tentang struktur bahasa, sehingga dapat membuat dugaan yang tepat mengenai bunyi-bunyi yang tersembunyi. Jadi, anak tunarungu yang bahasanya normal biasanya merupakan pembaca ujaran yang lebih baik daripada tunarungu prabahasa. Dan bahkan terdapat bukti bahwa orang non-tunarungu tanpa latihan dapat membaca bibir lebih baik daripada orang tunarungu yang terpaksa harus bergantung pada cara ini. Nah, kelemahan dari sistem baca ujaran ini dapat diatasi bila digabungkan dengan sistem isyarat ujaran, yaitu isyarat gerakan tangan untuk melengkapi membaca ujaran atau speech reading. Yang kedua yaitu belajar melalui pendengaran, di mana individu tunarungu dari semua tingkatan ketunarunguan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensori neural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant. Cochlear implant adalah prostesis alat pendengaran yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen eksternal, mikrofon dan speech processor yang dipakai oleh pengguna, dan komponen internal merupakan rangkaian elektroda yang melalui pembedahan dimasukkan ke dalam cochlea, yaitu ujung organ pendengaran di telinga bagian dalam. Komponen eksternal dan internal tersebut dihubungkan secara elektrik. Prostesis cochlear implant dirancang untuk menciptakan rangsangan pendengaran dengan langsung memberikan stimulasi elektrik pada syaraf pendengaran anak tunarungu.
Akan tetapi, meskipun dalam lingkungan auditor terbaik, jumlah bunyi ujaran yang dapat dikenali secara cukup baik oleh orang dengan klasifikasi ketunarunguan berat untuk memungkinkannya memperoleh gambaran yang lengkap tentang struktur sintaksis dan fonologi bahasa itu terbatas. Tetapi ini tidak berarti bahwa penyandang ketunarunguan yang berat sekali tidak dapat memperoleh manfaat dari bunyi yang diamplifikasi dengan alat bantu dengar. Yang menjadi masalah besar adalah hal ini bahwa individu ketunarunguan jarang dapat mendengarkan bunyi ujaran dalam kondisi optimal. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan individu tunarungu tidak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari alat bantu dengar yang telah dipergunakannya. Di samping itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian alat besar bantu dengar yang dipergunakan oleh individu tunarungu tidak berfungsi dengan baik akibat kehabisan baterai dan air mold yang tidak cocok. Dan yang ketiga yaitu belajar secara manual. Individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau dengan bahasa isyarat. Untuk tujuan universalitas, berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dibakukan secara nasional. Komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada tunarungu, sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik. Kerugian penggunaan bahasa isyarat ini adalah bahwa para penggunanya cenderung membentuk masyarakat yang eksklusif. Komponen bahasa isyarat sendiri meliputi abjad jari atau fingerspelling adalah jenis isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan untuk menggambarkan abjad atau untuk mengeja huruf dan angka. Kemudian juga terdapat ungkapan badaniah atau bahasa tubuh, meliputi keseluruhan ekspresi tubuh seperti sikap tubuh, ekspresi muka atau mimik, pantomimik, dan gesti atau gerakan yang dilakukan oleh seseorang secara wajar dan alami. Dan yang terakhir, terdapat media pembelajaran bagi anak tunarungu. Media pembelajaran dikelompokkan ke dalam media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran anak tunarungu antara lain berupa gambar, grafis, realita atau objek nyata dari suatu benda yaitu seperti mata uang, tumbuhan yang ada di sekitar, dan model atau tiruan dari objek suatu benda. Nah, kemudian media audio, contohnya seperti bunyi gong, bunyi piano, bunyi gitar, maupun bunyi seruling. Sedangkan media audiovisual yaitu guru yang menjelaskan dengan bentuk video, terdapat suara, gambar, serta subtitle yang tersedia. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.